Selamat datang di channel Investor Receh. Di channel ini, saya membahas saham-saham lokal maupun saham-saham yang diperdagangkan di US. Bagi teman-teman yang ingin melihat video-video saya sebelumnya, saya sudah membuat playlist yang berisi pembahasan tentang saham-saham luar negeri. Silahkan teman-teman cek sendiri di sana. Semua saham yang akan saya bahas di sini bisa teman-teman beli melalui broker eToro dengan biaya flat $50 saja tanpa kena fee jual beli. Bagi yang ingin mencoba silahkan cek deskripsi untuk link ke eToro. Sebelumnya ada sedikit info bahwa eToro akan memberikan bonus sebesar $50 kepada setiap pendaftar baru yang mendaftar pada periode 22 Juni hingga 6 Juli 2020. Syaratnya cukup mudah, teman-teman gunakan link yang saya sediakan di deskripsi untuk mendaftar. Setelah akun terverifikasi, teman-teman bisa melakukan deposit awal $200 dan tidak melakukan penarikan dana setidaknya 30 hari sejak deposit pertama. Ingat, promo ini memiliki kuota. Teman-teman bisa mencoba platform eToro dahulu, dana bisa ditarik sewaktu-waktu jika merasa kurang sesuai. Oke, lanjut ke pembahasan. Di video kali ini saya ingin bahas ETF yang lagi naik daun di US, ARK Invest. Ini adalah perusahaan ETF dengan Catherine Wood sebagai CEO-nya. Salah satu yang cukup menarik yang sedang dibahas di US adalah karena return Catherine Wood yang jauh melebihi return dari portfolio racikan Warren Buffett. Buat yang belum tahu, ETF itu seperti reksadana, tapi bisa ditradingkan persis seperti di saham. Nah, ETF-nya ARK Invest ini memiliki tema inovasi dan teknologi, yang berarti saham-saham yang berada di dalam ETF ini hanya dihuni oleh saham-saham yang inovatif. Ini adalah grafik pergerakan dari ARK ETF dan Berkshire Hathaway milik Warren Buffett. Jelas terlihat bahwa portfolio ARK ETF jauh lebih baik dari portfolionya Warren Buffett jika dihitung sejak 2015. Kita bisa lihat return mereka mulai menunjukkan perbedaan sejak pertengahan 2017. Sejak 2015 hingga sekarang, ARK ETF sudah menghasilkan return 230%, sedangkan Berkshire Hathaway baru menghasilkan return 28%. Return ARK hampir 10 kali lipat lebih tinggi. Lalu, apakah Warren Buffett sudah tidak pantas diikuti lagi? Tentu saja tidak. Warren Buffett memiliki dana kelolaannya sangat besar, untuk itu risk profile-nya tidak akan terlalu tinggi. ARK Invest di sisi lain jauh lebih volatile karena ETF ini berfokus kepada saham-saham yang berada di industri teknologi. Tema portfolio yang paling bersinar saat ini adalah di sektor teknologi. Warren Buffett adalah orang yang berada di zaman yang berbeda dengan Catherine Wood. Karena itu, visi dan pemahaman bisnisnya juga sudah beda zaman. Kita bisa lihat bahwa Warren Buffett lebih suka terhadap saham-saham yang lebih konvensional seperti saham-saham bank dan consumer goods. Catherine Wood mungkin wawasan tentang dunia teknologinya lebih luas. Karena itu, beliau menciptakan ETF-ETF yang khusus berfokus di saham-saham teknologi seperti Tesla dan Square. Saya sendiri lebih suka dengan ARK Invest karena jika kita melihat masa depan, semua akan berbicara tentang teknologi, entah itu AI, cloud computing, robot, hingga modifikasi genetik. Lalu, apa yang bisa kita manfaatkan dari informasi ini? Bagi teman-teman yang ingin sebuah portfolio saham yang memiliki potensi growth besar tapi tidak tahu saham apa yang harus dibeli, kenapa tidak kita beli saham-saham terbesar yang berada di dalam portfolionya ARK Invest? Kita tidak perlu pusing mencari saham-saham teknologi apa yang memiliki potensi bagus. Kita ikuti saja tim dari ARK Invest yang bisa kita lihat portfolionya sebagai berikut. eToro sayangnya belum meluncurkan produk ETF. Jika teman-teman memiliki broker yang memiliki produk ETF, maka teman-teman bisa langsung beli ETF ARK Invest dengan kode ARKK. ETF ini memiliki biaya expense ratio 0,75%. Nah, sekarang kita tengok apa saja saham-saham yang dimiliki ETF ini. Top 10 holding terbesar dari ETF ini adalah Tesla dengan posisi 10,6%. Kemudian ada Square dengan 7,96%, lalu Invitae sebesar 6%, Roku, Crisp, Tuyu, Illumina, Zillow, Protolabs, dan Intelia. ARKK terlihat memiliki porsi yang lebih besar pada saham Tesla. Di satu sisi, jika Tesla naik banyak, maka ARKK juga akan banyak terekspos. Tapi resikonya jika Tesla turun banyak, maka ARKK juga akan turun banyak. Menurut saya lebih baik membagi portfolio dengan porsi yang seimbang sehingga teman-teman memiliki rata-rata yang sama untuk setiap saham. Nah, dari top 10 10 holding dari ARK ini, pasti banyak nama-nama yang masih asing, terutama bagi kita orang Indonesia.
Tapi ada beberapa saham yang menurut saya cukup bagus dan mungkin teman-teman juga sudah familiar. Yang pertama pasti Tesla dengan kode TSLA. Buat yang belum tahu, ini adalah perusahaan produsen mobil listrik yang didirikan oleh Elon Musk yang juga pendiri SpaceX. Di Indonesia sendiri memang masih jarang, tapi perlahan-lahan orang banyak yang membeli Tesla. Di antaranya Deddy Corbuzier yang merupakan pemilik Tesla pertama di Indonesia dengan model 3-nya. Selain fundamental, ada satu hal yang menjadikan sebuah saham sangat hot, yaitu media coverage. Semakin sering dibahas media, suatu saham biasanya akan semakin diburu. Tesla adalah saham yang paling sering menjadi trending topic di US. Bukan itu saja, tapi sosok Elon Musk yang kontroversial sangat menarik untuk diikuti. Di Indonesia sendiri, beberapa artis dan orang ternama Republik Indonesia sudah mulai membeli Tesla, dan mereka sangat bangga. Selain Deddy Corbuzier, ada Dian Sastro dan Raffi Ahmad yang sama-sama memesan Tesla Model 3. Grafik ini menunjukkan salah satu alasan kenapa ini adalah saham yang menjadi buruan investor saat ini. Ini adalah grafik penjualan mobil antar kuartal sejak kuartal 3 2012 hingga kuartal 3 2019. Jika dihitung growth-nya sejak 2012 hingga 2019 per kuartal 3 penjualan mobil Tesla sudah naik lebih dari 1.600%. Ini adalah growth yang luar biasa. Pendongkrak penjualan dihasilkan dari model 3 yang menjadi favorit di seluruh dunia. Saat ini Tesla baru saja menembus level $1.000, sama dengan sahamnya Google. Teman-teman tidak perlu khawatir tidak mampu beli karena eToro memiliki fasilitas fraksi saham di mana dengan minimal $50 saja, teman-teman bisa memiliki sahamnya Tesla sebanyak 0,05 lembar. Saya sendiri juga memiliki saham Tesla dalam portfolio. Tambahan info, sejak IPO di akhir 2010 yang lalu, kini saham Tesla sudah naik lebih dari 40 kali lipat. Saham berikutnya adalah Square, ticker SQ. Square adalah perusahaan digital payment mungkin mirip-mirip seperti Mokapos kalau di Indonesia. Square ini selain menjual software pembayaran, mereka juga menyediakan hardware-nya. Pendiri Square adalah Jack Dorsey yang juga pendiri Twitter. Square baru saja IPO di akhir 2015 dan sejak itu sahamnya terus meroket. Ini adalah salah satu saham yang bisa teman-teman beli jika ingin mendapatkan expose ke Bitcoin juga. Jack Dorsey adalah salah satu orang yang percaya dengan cryptocurrency. Square ternyata mendapatkan peminat yang sangat besar, khususnya dari dunia e-commerce yang sejak saat ini hingga di masa depan akan semakin banyak pemainnya, apalagi di era new normal. Kita bisa lihat laporan monthly active customer yang terus meningkat sejak 2017 dari grafik ini. Di tahun 2019, tepatnya di kuartal 4, pendapatan dari transaksi Bitcoin hampir menyumbang setengah dari revenue Square. Saat itu total revenue kuartal 4 dari Bitcoin sebesar $178 juta. Ini adalah salah satu saham yang bisa teman-teman miliki untuk exposure ke masa depan Bitcoin. Saham berikutnya adalah salah satu saham yang berada di industri medis, khususnya genetik. Invitae, ticker NVTA. Jadi secara garis besar, perusahaan ini menyediakan medical genetic testing yang bisa diakses secara perorangan dan dilakukan secara online. Tes genetik sangat berguna untuk menghindari kecacatan atau penyakit-penyakit lainnya di masa-masa awal, terutama untuk ibu hamil. Dengan tes genetik, mereka bisa check up apa saja resiko yang mungkin terjadi pada kandungan, baik itu penyakit keturunan atau penyakit-penyakit lainnya yang tidak bisa dideteksi oleh tes-tes kandungan secara tradisional. Kemudian, ada saham streaming media, Roku, ticker ROKU. Perusahaan ini juga baru saja IPO di akhir 2017. Saat ini berada di kisaran $120. Ternyata sahamnya memiliki return yang cukup bagus, karena sejak IPO hingga sekarang sahamnya sudah naik lebih dari 600%. Model bisnis Roku adalah sebagai penyedia hardware dan layanan hiburan streaming. Jadi pengguna Roku bisa menyatukan semua layanan hiburan seperti Netflix, ESPN, atau Spotify dalam satu akun. Di Indonesia sendiri, produk Roku sudah cukup banyak dijual di beberapa toko online. Ini adalah data active account dan annual revenue per user Roku sejak Maret 2014 hingga Maret 2019. Baik active account maupun annual revenue per user selalu mengalami peningkatan. Sedangkan untuk penjualan, ternyata penghasilan terbanyak didapatkan bukan dari penjualan hardware, tapi dari platformnya. Estimasi revenue sepanjang 2020 ini pastinya akan meningkat pesat seiring dengan era stay at home.
Itu tadi 4 saham dengan porsi terbanyak dalam portfolionya Catherine Wood dengan ETF-nya ARK Invest yang bisa teman-teman beli juga. Jika teman-teman tertarik untuk berinvestasi pada saham-saham luar negeri, silahkan subscribe channel ini karena selain bahas saham-saham Indonesia, kini dengan platform dari eToro saya juga bisa share saham-saham luar negeri apa saja yang sedang menarik kepada teman-teman. Mohon dukungannya dengan klik like, share, dan subscribe.